banyak pilihan. Iya, iya. Kira-kira Coach Patrick akan pakai strategi apa? Nggak terlalu terbuka, tapi nggak defensif juga, nggak parkir bis juga, in between. Jadi bertahan, feeling saya, main 4 back tapi bermain bertahan di babak sendiri, nggak ngepres. Mungkin kalau ada 3-4 pemain di depan, baru pemainnya ngepres. Tapi kalau lewat, kalau nggak ada kesempatan, kita akan turun di babak sendiri, ya kita tunggu. Ini saya tidak paham ini, Coach. Tapi kalau parkir bis, menurut saya itu bukan Patrick Kluivert banget. Enggak. Makanya feeling saya, ini kan opsinya ada. Iya. Tapi saya juga feeling saya nggak akan parkir bis. Kapan kepepet dia untuk parkir bus? Kalau menghadapi seperti apa misalnya, Coach? Kalau saya dia unggul cuma 1-0, Oke. 15 menit terakhir ya. Ya, udah parkir aja ya. Tapi kalau saya bilang, saya nggak suka parkir bis. Jadi mall dengan 10 orang pun nggak perlu parkir bis. Bertahan iya, tapi nggak perlu parkir bis. Takutnya mengubah kedudukan. Dia lihat Chelsea 2 match terakhir kena 2 kartu merah, 2 kali main parkir bis 5-3-1. Jebol kalah juga. Bahaya itu parkir bis itu di menit terakhir juga. Ngeri itu parkir bis. Banyak tim yang bertahan jebol semua kok. Mending kita nggak usah terbuka menyerang, tapi lebih ke depan lah, lebih di babak sendiri. Bertahan iya, tapi jangan parkir bis. Sementara dari Arab Saudi sendiri, Coach, yang Anda baca, dia akan punya strategi apa melawan kita? Nggak tahu. Dan kalau ngelihat pelatih yang baru, nggak banyak strategi, lebih banyak physical, banyak dribbling, banyak long ball. Berarti mengikuti dinamika di lapangan. Iya. Berarti kita bisa ambil peran lebih besar dong ya? Banget. Kalau Antara bisa dan terjadi atau kan dua hal yang berbeda. Tapi definitely banyak ruang, terutama feeling gue itu di tengah. Kita bisa manfaatkan ruang tengah tergantung efektivitas dari sisi counter. Counter kemungkinan besar lewat sayap. Oke? Dan kalau counternya bagus, finishingnya bagus nggak? Nggak tahu juga kan? Saya ingat kata Coach Justin kita wawancara beberapa waktu lalu ya. Ini soal 2 pengalaman tim yang punya pengalaman main di Eropa dan yang tidak punya pemain yang pernah main di Liga Eropa begitu. Ini kan ada 2 hal yang berbeda dan seberapa itu bisa memberi kontribusi pada tim kita sebetulnya. Harusnya itu menguntungkan kita. Kita akan lebih kuat dari sisi mental, dari sisi tactical, dari sisi teknis. Jadi harusnya itulah kenapa saya berani bilang 50-60%. Walaupun pemain kita bukan di klub besar ya, klub menengah, tapi kan kita growing juga. Dengan masuknya Kluivert kan 3 match pertama dapat 6 poin, kita lolos ke putaran 4. Dan gaya permainannya butuh sedikit waktu, udah pelan-pelan kan udah kelihatan. Makanya saya bilang sebelum uji coba lawan Taiwan, saya akan kecewa kalau Kluivert nggak main 4 back. Dan terbukti dia main 4 back. 4 back tapi sangat produktif. Iya, tapi ini cuma memberi dia opsi aja. Kalau nanti dia main 3 back, it's okay. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia yang tahu sikon pemain di lapangan. Tidak harus seorang coach itu punya ciri khas ya. Iya, betul. Enggak. Ya, lihat aja Amorim. Udah hancur-hancuran, tetap 3-4-3 nggak mau berubah kan. Dia kan lebih lucu lagi kalau begitu. Iya, terlalu kaku ya. Coach, perlu nggak sih PSSI itu kemudian melakukan lobby-lobby untuk mengurangi dampak hal-hal non teknis, drama-drama selama di sana, sementara AFC kan nggak bisa diintervensi kan? Ya perlu. Cuma masalah caranya kita nggak punya pengurus di AFC. Oh, nggak ada orang kita di situ ya. Ada orang Thailand, orang Filipina, orang Laos, Kamboja, nggak ada orang Indonesia, agak aneh. Kan kita punya Menpora baru nih. Ya kan baru-baru aja. Kan harusnya sebelum-sebelumnya itu kita udah punya pengurus di sana. Iya. Bukan sekarang, sebelum-sebelumnya. Nah sekarang mungkin kalau kita masukin pengurus sekarang kan telat juga. Iya. Nggak telat sih, tapi untuk kedepannya. Iya. Nggak berdampak signifikan lah ya kalau sekarang. Gitu. Untuk sekarang. Tapi kita tetap harus punya pengurus di AFC. Iya. Harusnya sih begitu ya. Coach, kalau melihat track recordnya Ole, kemudian dengan fisiknya, dia akan pulih nggak dalam waktu yang singkat ini? Dia ankle ya kalau nggak salah. Ankle ya. Kalau nggak salah nggak bisa dibilang. Nggak bisa cepat itu ya. Nggak bisa dibilang. Paling ya
kalau dia setengah pulih setengah apa, Tetap turun. disuntik. Iya. Oh, suntik ya. Iya. Tapi setelah laga kasihan juga itu. Kasihan. Sakitnya minta ampun. Itu enggak, dia bisa cedera lagi. Karena dia paksa di mana dia nggak boleh di-force. nggak boleh sprint, di-force untuk sprint karena nggak ada rasanya kan. Iya, meski hanya 15 menit Meski terakhir. hanya 5 menit terakhir, itu bisa cederanya lebih lama lah. Saya kira tidak boleh. Itu bisa. Dipaksakan. Gak usah itu ya. jauh-jauh Indonesia. Lamine Yamal Aha. di timnas Spanyol kemarin dia cedera groin, Iya. dikasih painkiller sama Dokternya. PSSI-nya Spanyol, dikasih painkiller, akhirnya cedera sekarang. Marah Hansi Flick. Tapi ya kalau Spanyol bisa ya kita juga bisa. Iya kan? Iya. Ya, tergantung seberapa butuhnya, Iya. tergantung se-recover apa oleh Romani. Nah, sekarang sudah melawan Arab. Ini soal Irak yang harus bertanding 3 hari kemudian. Selevel 2 level. Dengan Arab. Ya, kita itu Tapi kita kan belum pernah menang lawan Irak tuh. kan di bawah pelatih sebelumnya. Oh, ya itu. Pelatih sekarang kan nggak Selalu tahu. ada jawaban menurut saya betul tuh. Iya. Pelatih sekarang kan nggak tahu. Kan beda cara pemain, mungkin Iya, pemain juga beda. Pilihan pemain aja beda. Lo kalau lihat yang nggak dipanggil, Strike, Ivar sama Marcelino, itu kan dulu starter. Iya. Ya kan, jadi beda pelatih, beda tim. Iya. Bukan benar atau salah, enggak. Iya. Emang beda selera aja. Iya. Tapi masalah nggak sih coach, waktu jedanya itu sangat singkat. Ya masalah. Lebih Kita- panjang, lebih bagus. Cuman dalam yang mengalami jeda singkat ini kan bukan kita aja. I mean di Eropa juga. Cuman yang mendapatkan istirahat lebih baik kan cuman Saudi karena mereka tuan rumah. Ya. Tapi saya akan memberikan jeda yang lebih panjang sambil super ya. Kita break dulu. Beliau ngomong sambil makan. Saya juga sambil makan. Sekarang saya mau Enak ambil juga, yang merah. cuman jerengnya itu Jereng di kan? awalnya. Mudah-mudahan jerengnya Sampai kita kaget. ini Kok gini rasanya? bisa bikin timnas kita juga jereng nanti sama Arab Saudi dan Irak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Super Don, super opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy. Meleknya jereng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi.